Sekali lagi teman-teman sekalian, kita berdoa semoga kegiatan ini bisa memberi manfaat buat kita dan juga kita berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita lanjutkan di masa-masa mendatang. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada guru kami Al-Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalam Hafizahullah Ta'ala untuk langsung memberikan materi. Padahal Ustadz. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Bayangkan ya, kita ini bisa kajian bareng di saat kita berada di tempat yang berbeda. Teman-teman yang ada di Madinah saat ini baru jam 12 lewat 4 menit. Jauh mereka jamaah. Jarak ya mungkin 10.000 kilometer dari negeri kita. Dan teman-teman kita di berbagai penjuru negeri kita Indonesia pun dapat menuntut ilmu tanpa mereka beranjak dari tempat mereka. Tidak seperti di zaman Al-Imam Al-Bukhari yang beliau harus membelah padang pasir untuk sampai ke kota Madinah dari Bukhara sana. Tidak seperti di zaman Imam Ahmad yang beliau harus meninggalkan Baghdad menuju ke Yaman. Benar-benar Allah telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mendapatkan derajat yang tinggi tanpa berlelah-lelah seperti mereka dahulu. Tapi sayangnya di saat kemudahan diberikan, fasilitas dimudahkan, ternyata semangat orang menjadi lemah. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan agar memberikan taufik kepada kita untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia ini, kata Nabi SAW, terlaknat, terkutuk. Dan semua yang di dalamnya terkutuk. Kita tahu ya, tempat yang terlaknat, tempat yang terkutuk. Semua yang disentuh akan musnah, akan sirna dan fana. Dan itulah kehidupan dunia. Dan semua yang di dalamnya terlaknat. Illa dzikrullah wa mawalah, kecuali mengingat Allah dan segala ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa'alimun au muta'allim, dan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan orang yang terus belajar menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmunya. Semoga kita tidak termasuk yang terlaknat dari dunia ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya para pencari nafkah. Tema kita hari ini, para pencari nafkah tetap maksimal beribadah. Siapa sih para pencari nafkah? Ya semua dari kita yang sedang bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Atau yang di rumah saja, dia mendapatkan nafkah dari suami, tapi dia punya kewajiban untuk melayani suami, untuk mendidik anak-anak yang ada di rumah, untuk mengelola kondisi rumah. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa kita dulu nggak ada Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalama, dulu tidak ada. Riza dulu juga tidak ada. Kakek anak Hasan dulu nggak ada dalam kehidupan ini. Terus kemudian kita ada. Untuk apa kita ada? Kita melihat
berbagai fasilitas disiapkan untuk manusia agar dia dapat melanjutkan kehidupan di muka bumi ini. Tapi apa sih tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Ada satu surat yang disunnahkan bagi kita untuk membacanya pada hari Jumat. Artinya imam ketika sholat subuh itu dianjurkan untuk membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Yang pertama berkaitan dengan sujud. Yang kedua berkaitan dengan manusia. Dengan ana dan antum semua yang merasa manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah, bukankah ada fase yang dilewatin manusia yang dia tidak bisa disebut? Dia tidak ada. Dia nggak eksis. Dia nggak bisa disebut. Lalu Allah ciptakan kita dari air mani yang bercampur. Tujuannya apa? Ternyata Allah katakan nabtali. Kami hendak memberikan ujian kepada dia. Bala. Kami jadikan dia dapat mendengar dan melihat. Kita hadir di muka bumi ini untuk diuji. Siapa yang terbaik di antara kita? Bukan yang terkaya, bukan yang tertampan, bukan yang tercantik, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling populer, enggak. Allah sebutkan di ayat yang lainnya menegaskan keberadaan kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Kita dulu nggak ada, lalu kita ada. Wal hayat liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Siapa yang paling ikhlas beramal? Siapa yang amalannya paling sesuai dengan aturan? Jamaah rahimakumullah, ana punya ambisi. Dan antum juga punya ambisi. Ana yakin setiap manusia yang hidup di muka bumi ini memiliki ambisi. Dia punya angan-angan yang ingin dia wujudkan. Ada target dalam kehidupan ini yang sudah dia rencanakan. Dan dia sekarang sedang berupaya, berusaha untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Apapun ambisinya, ketahuilah kita memiliki akhiran yang sama. Al-maut. Kita bakal mati. Engkau lihat orang yang paling kaya, mati. Orang yang paling tinggi jabatannya, mati. Orang yang paling terkenal, mati. Orang yang paling kuat, mati. Orang yang paling sehat, mati. Orang miskin juga mati. Itu akhir kehidupan kita bersama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita tahu Fir'aun yang pernah berkuasa di Mesir sana. Ya, sampai hari ini masih ada kenangan-kenangan yang ditinggalkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi kemana dia sekarang? Tinggal cerita. Puing-puing Al-Ahram. Puing-puing yang dilihat di Mesir sana. Yang dikatakan kuburan Fir'aun. Dia hilang, jemaah. Piramid hanya menjadi saksi bisu bahwa mereka yang pernah berkuasa tidak ada lagi dalam kehidupan. Qarun juga di sana. Ya. Dia pernah. Ya, kalau dulu ada majalah yang mengumpulkan orang-orang terkaya di dunia, kayaknya Qarun akan menjadi yang pertama. Dan sampai hari ini, Qarun itu dikenal. Tidak seperti orang-orang kaya di zaman sekarang ini. Setiap orang menemukan harta yang terpendam di dalam bumi. Mereka berkata harta karun. Hartanya Qarun.
Nggak ada hartanya Qarun. Tapi untuk mengingatkan bahwa Qarun pergi dan tidak dapat memanfaatkan hartanya sama sekali. Fir'aun ditenggelamkan di lautan, Qarun ditenggelamkan di daratan. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Nabi Sulaiman yang pernah berkuasa, alaihi salam, yang kalau mau pergi-pergi, jarak yang dulu ditempuh 1 bulan naik onta dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Palestina, itu kira-kira 1 bulan perjalanan. Itu ditempuh pagi hari nyampe. Angin yang membawa mereka. Kemana kerajaan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman meninggal dunia. Ingat, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Semua bakal mati. Buat teman-teman yang sedang bekerja mencari nafkah, engkau tahu, kau tidak pernah bisa tahu apakah besok pagi engkau masih bisa masuk ke tempat kerjamu atau tidak. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan anak-anak? Mereka punya rizki yang sudah ditetapkan sebelum kau lahir. Bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi ini, tuh rizki anak-anak kita, rizki istri kita udah ditetapkan. Maka agar engkau bisa maksimal beribadah di akhir Ramadan ini, kita perlu sedikit merenungkan kehidupan ini. Di surat Al-Isra ayat 18-21 kita akan baca. Dan kalau engkau menghatamkan Al-Quran, engkau akan lewat ayat ini. Kalau engkau setiap hari membaca 1 juz, udah lewat nih ayat ini. Coba kita baca lagi ayat ini. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmumam madhura. Barang siapa mengendaki kehidupan sekarang, duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia. Ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasuki dalam keadaan tercela dan terusir. Lanjut. 19. Ya, lanjut ayat 19. Waman arodal Ingat itu waman arodal akhirah. Waman arodal akhirata wa sya'alaha sya'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum maskura. Dan barang siapa mengendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Lanjut. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min atau rabbik wa man kana atau wa ma kana atau rabbika mahturo. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd
walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Barakallahu fikum. Ada dua golongan manusia yang Allah ceritakan. Yang satu ambisinya dunia. Dia ingin rumah yang bagus, dia ingin kendaraan yang mewah, dia ingin istri yang cantik, dia ingin usaha yang lancar, dia ingin kekuasaan yang langgeng umpamanya buat dia. Ada yang tujuannya dunia. Apa kata Allah? Ya kami akan kasih, kami akan segerakan. Bagi yang kami kehendaki. Allah akan kasih. Sebagian Allah kasih itu. Nggak semuanya. Tergantung kehendak Allah SWT. Kemudian neraka tempatnya dia. Dalam kondisi hina, tercela, terusir. Di dunia hanya 70 tahun. 100 tahun. Anggap dia hidup 1000 tahun di muka bumi ini berkuasa. Mendapatkan kenikmatan dunia. Yang kenikmatannya bercampur dengan kesulitan, kepedihan, kengerian, Udahlah, jangan ditanya kalau bicara kenikmatan dunia. 1000 tahun dia hidup. Kau tahu 1 hari di akhirat. 1 hari. Wa inna yawman 'inda rabbik. 1 hari di akhirat seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Maka sekarang teman-teman yang mencari nafkah, yang dicari apa sebenarnya? Ketika engkau sibuk mencari nafkah untuk urusan dunia, rugi engkau. Rugi dari mana, Ustaz? Engkau lihatlah orang yang tadi kita sebutkan, Fir'aun, kemana dia pergi? Qarun, kemana dia? Kita lihat orang-orang paling sukses di Indonesia. Dia akan tinggalkan kesuksesannya. Kemudian neraka jadi tempat dia. Karena ambisi dia hanya dunia. Dan sebaliknya, waman aradal akhirah, barang siapa yang tujuannya akhirat, ambisi dia akhirat, dan dia berusaha, berupaya menjalani jalan menuju ke akhirat sana, dan dia beriman, ini orang yang akan dapat balasan, akan dibalas dengan kebaikan. Apa kebaikan yang didapatkan? Apa yang kau inginkan? Di dunia tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Berapa banyak syahwat kita yang mengarah ke sana, tapi kita tidak dapat mendapatkan apa yang kita syahwati. Karena sakit. Orang kepingin makan enak, nggak bisa. Dia sakit di muka bumi ini. Di akhirat nggak ada toilet di sana. Nggak ada rumah sakit di surga tuh. Engkau nggak akan jadi tua, keriput, nggak akan. Terus engkau masih berambisi cari dunia. Terus Allah Azza wa Jalla katakan, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semua Allah kasih bantuan. Yang ambisinya dunia, Allah kasih bantuan, Allah kasih fasilitas dia. Engkau mencari dunia, Allah kasih fasilitas sama Allah. Yang cari akhirat, Allah kasih fasilitas juga. Allah itu maha adil. Dan kalau kita melihat di dunia, ya Allah, ada orang yang miskin banget ya. Yang mungkin dia mau makan besok nggak tahu. Ada orang yang Allah kasih triliunan hartanya. Itu dalam kehidupan dunia kita lihat. Di akhirat lebih dari itu ya. Perbedaan derajat itu. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun. Di sana, di surga Allah, ada semua yang engkau inginkan. Sampai orang itu mau minta sama Allah Azza wa Jal, kepingin ini, dikasih sama Allah. Lalu dia berhenti. Lalu dikasih tawaran, engkau mungkin kepingin ini juga. Iya, aku kepingin ini juga. Apa yang engkau inginkan? Yang enak dipandang oleh mata. Dan yang lebih dari itu, kata Allah Azza wa Jal, wa antum fiha khalidun. Antum kekal selama-lamanya di sana. Ahibati fillah, Ramadan hadir mengajarkan kepada kita banyak hal. Udah lewat tuh 19 hari
Ini hari ke-19. Engkau belajar ternyata ya kita itu diciptakan bukan untuk makan. Makan itu bukan tujuan hidup. Makan itu hanya sarana untuk hidup. Buktinya, kita kuat gak makan dari pagi sampai sore. Gak makan, gak minum. Dari jam 4 subuh sampai jam 6 sore. Mampu kita. Nah, engkau mampu. Engkau diciptakan bukan untuk makan. Engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diajari juga halal haram dalam kehidupan ini. Istri kita yang halal, kita nggak sentuh. Halal, iya. Terus engkau hendak menyentuh yang haram. Engkau mampu untuk tidak menyentuh yang halal ketika ambisimu akhirat. Tapi tatkala ambisimu dunia, engkau akan lupa dengan hal haram. Bicara mencari nafkah. Sebagian kita ditimpa penyakit namanya istibta. Istibta. Merasa rizkinya lambat. Fulan kok sudah punya mobil, aku belum. Fulan udah ganti HP, aku belum ganti. Fulan udah punya rumah, aku belum. Gara-gara terkena penyakit itu, dia melakukan yang haram. Seperti lihat kebanyakan orang yang akhirnya menempuh jalan-jalan yang haram. Engkau perlu sabar menunggu, seperti kita menunggu berbuka. Kita menunggu berbuka. Dari pagi sampai zuhur, belum waktunya berbuka. Perut melilit, sakit, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, tapi kita tahan, tunggu. Datang waktunya nanti. Iya, datang waktunya. Ahibati fillah, maka buat teman-teman yang bahasanya mencari nafkah, benarkah engkau mencari nafkah? Mencari nafkah itu mencari duit untuk diberikan kepada orang lain. Itu mencari nafkah. Atau ya untuk makan sendiri. Untuk kebutuhan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab ibn Ujrah, dia mengatakan, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu hari ada laki-laki yang lewat di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Fara'a ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nashatihi. Ini orang gagah, pekerja keras, tekun bekerja. Kelihatanlah orang itu. Mungkin dia sedang ngambil sesuatu, ngangkut sesuatu. Seperti kalau kita ngelihat ya, di pasar ada orang yang kerjanya ngangkut barang ya. Kalau teman-teman mungkin ambil apa? Ambil obeng ya. Atau apa yang dia ambil untuk memperbaiki handphone ya. Ada yang kelihatan semangat bekerja. Berbeda dengan yang tidur-tiduran, mungkin yang malas kalau ada bos baru pura-pura kerja. Ini enggak. Orang ini dedikasinya tinggi sekali. Apa komentar para sahabat radhiyallahu anhum? Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Kalau orang ini di jalan Allah ya, dengan semangat bekerjanya, itu digunakan untuk jihad fi sabilillah. Tentu hasilnya beda lah dibandingkan dengan hanya sekedar cari fulus. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam meluruskan pemahaman yang salah ini dari para sahabat? Beliau ingin menjelaskan bahwa bekerja mencari nafkah itu bisa menjadi fisabilillah. Kalau benar ambisinya. Kalau benar niat. Apa kata Nabi SAW? In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Ini kalau orang ini keluar, meninggalkan rumahnya, kemudian berusaha, bekerja dalam rangka
memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil. Itu ambisi dia. Kenapa dia bekerja? Kenapa dia tinggalkan rumahnya? Kenapa dia mau berkeringat? Kenapa dia mau merantau? Kenapa dia mau bercapek-capek ria? Apa tujuannya? Untuk memberikan nafkah, Ustaz, kepada anak-anak yang masih kecil. Fahuwa fi sabilillah. Itu orang di jalan Allah. Jangan diremehkan. Jangan dicela. Di jalan Allah tuh orang. Kalau tujuannya memberikan nafkah. Taib, nggak semua orang punya anak, Ustaz. Betul. Tapi semua orang punya orang tua. Nabi menyebutkan yang kedua alaihi salatu wassalam. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia berupaya bekerja dalam rangka memberi nafkah. Kepada siapa? Kan nggak punya anak, Ustaz. Kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh. Dia bekerja ingin memberikan nafkah kepada orang tuanya, membantu kondisi orang tuanya. Fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Baik. Boleh jadi dia nggak punya anak, Ustaz. Orang tuanya juga kaya. Yang ketiga. In kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha. Kalau dia bekerja berupaya untuk memberikan nafkah kepada dirinya, menjaga kehormatan dirinya, supaya dia tidak jadi benalu di masyarakat, supaya dia tidak minta-minta, dia ingin menjaga kehormatan dirinya, mungkin juga untuk menikah, karena dia belum menikah. Fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah, gitu. Ada kondisi yang keempat. Semoga kita tidak termasuk yang keempat ini. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabil syaitan. Kalau ternyata dia bekerja mencari nafkah dalam rangka pamer kekayaan, berbangga-banggaan, dia ingin ganti handphone, ingin ganti motor, dia panas sama tetangganya yang beli mobil baru, panas dengan tetangganya yang renovasi rumah. Itu tujuannya, dia bekerja. Maka sayang banget dia. Fahuwa fi sabilis syaitan. Dia di jalan syaitan. Ini buat teman-teman yang sibuk bekerja sampai akhir Ramadan. Tolong perhatikan, ambisimu apa sih? Tujuanmu apa? Oh, buat memberikan nafkah kepada anak. Bohong kadang-kala. Udah cukup anakmu. Lebih. Tapi engkau terus mengumpulkan harta. Buat apa? Apa nggak bisa engkau istirahat 10 hari ini? 10 hari nggak bisa istirahat? Ya nggak bisa. Saat lagi rame-ramenya pasar. Boleh engkau tetap bekerja. Tapi jangan lupa loh. Di bulan Ramadan ini. Khususnya di 10 hari terakhir. Itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Orang berebut THR yang hanya gaji 1 bulan. Orang menanyakan kapan THR akan turun. Sebagian orang menuntut dia THR. Oke. Allah kasih buat engkau bukan THR 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan gaji 10 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Orang bekerja berapa tahun sih? Orang kalau bekerja dari umur 20 tahun, dia pensiun umur 60 tahun, dia bekerja 40 tahun. Dikasih pensiunan berapa? Berapa dikasih? Nih, kerja 10 hari dikasih 1000 bulan. Tadi kita udah sampaikan, bekerja itu bisa bernilai ibadah. Nah, tapi ada kondisi yang kita perlu fokus mencari pahala. Fokus. Di 10 hari terakhir Nabi SAW iktikaf. Beliau sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan akan datang. Beliau ingin memberikan pelajaran kepada para sahabatnya dan kita umatnya. Bahwa dunia ini dibandingkan dengan akhirat.
Itu seperti kata Nabi SAW, seorang yang memasukkan tangannya, dia lewat mungkin di samudera, kemudian dia masukkan tangannya. Lalu dia angkat tangannya, dia lihat ada berapa tetes di ujung jarinya itu. Itu dunia. Yang diperebutkan saat ini oleh 8 miliar manusia. Itu dunia. Sedangkan sisa samudera, itulah akhirat. Kita nggak mau berebut akhirat. Khususkanlah 10 hari ini. Kerja dunianya dikurangin. Mampu enggak? Waduh, berat Ustaz. Masih banyak tanggungan. Ya, jaga puasa kita. Kalau engkau memang nggak bisa bertafarruq, menyendiri untuk fokus beribadah, ya, maka puasa engkau jaga. Kualitas puasanya tolong dijaga. Di tempat kerjamu, kualitasnya dijaga. Bagaimana menjaga kualitas puasa? Ya tinggalkan dosa. Oh, kalau itu jelas Ustaz. Yang kedua, tinggalkan hal-hal mubah yang hanya akan menghabiskan waktu tanpa guna. Kan nggak apa-apa Ustaz, kan mubah Ustaz. Nabi SAW meninggalkan istrinya di 10 malam terakhir Ramadan. Kita tahu nggak boleh seorang menghubungin istrinya, menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Nggak boleh. Malamnya boleh. Tapi ketika masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW tidak menggauli istrinya la siang wala malam. Oh, kan mendatangin istri bernilai sodakoh Ustaz. Iya, bernilai sodakoh. Tapi itu bisa ditunda nanti. Kita sedang mau berburu 1 malam. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang lebih baik dari 1000 bulan. Dengan apa? Ya dengan menghidupkan malam itu dengan ibadah. Tadi puasanya tolong kualitasnya dijaga. Kalau engkau harus tetap ke pasar, engkau tetap harus bekerja, kualitas ibadah puasanya dijaga. Tinggalkan hal-hal yang haram jelas, tinggalkan yang mubah, yang nggak berguna, udah kurangin lah. Kemudian sholat malam. Oh, ana shift malam Ustaz. Oke. Kau shift malam. Engkau nggak bisa. Cuti, nggak bisa Ustaz. Manfaatkan malam. Kalau engkau bisa sholat, sholat. Mamanya ada orang yang shift malam. Sekarang kalau masuk jam 6, dia pulang jam 2. Kemudian yang shift sore, dia pulang jam 10 malam. Ya. Yang shift malam, dari jam 10, pulang jam 6. Berarti dia masih punya waktu untuk sholat. Sebagaimana yang shift sore, bisa sholat. Pokoknya setiap orang tahu dengan diri. Engkau lihat, aku nih mau cari yang lebih baik dari gaji 1000 bulanku. Dengan fokus di 10 hari. Maka manfaatkan. Sholat yang gak mampu, zikirlah. Lisanmu terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Menyebut nama Allah dan berdoa. Perbanyak baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau Maha pemaaf, engkau cinta maaf, maafkan aku ya Allah. Perbanyak baca doa itu. Baca Quran. Ya. Bagaimana para salafus soleh menghatamkan Al-Quran. Wallah Ustaz, ana gak bisa Ustaz. Gak bisa baca Quran. Engkau dengarkan Al-Quran. Orang dulu gak bisa. Seperti kita sekarang. Mau dengerin Quran 30 juz nyuruh orang. Antum sini ya. Baca sini. Ana mau dengerin. Ana sambil kerja, antum baca. Ana sambil jaga, antum baca. Dulu gak bisa. Sekarang antum bisa dengarkan Syekh Sudais 30 juz. Antum bisa dengerin. Ya antum dengerin. Baca artinya. Karena ini adalah bulannya Al-Quranul Azim. Kemudian ahibati fillah. Ada satu doa yang anak ingin antum baca doa ini. Mohon ditampilkan doanya.
Ini doa sering dibaca oleh Nabi SAW sebelum beliau berpisah dengan para sahabatnya dari majelis. Nih, beliau SAW membaca doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu atau ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Yang artinya, ya Allah, curahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan ketaatan kepadamu yang menghantarkan kami kepada surgamu. Dan curahkanlah keyakinan yang meringankan musibah di dunia. Berilah kenikmatan kami dengan pendengaran kami, penglihatan kami, serta kekuatan kami selama kami hidup. Dan jadikan itu sebagai warisan dari kami. Dan jadikan pembalasan atas orang yang menzalimi kami. Dan tolonglah kami melawan orang-orang yang memusuhi kami. Dan jangan engkau jadikan musibah kami pada agama kami. Dan jangan engkau jadikan dunia sebagai impian terbesar kami, serta pengetahuan kami yang tertinggi. Serta jangan engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ahibati fillah. Sebagian kita mungkin nggak pernah minta seperti ini kepada Allah. Ya, memang manusia itu ambisinya ada dunia, ada akhirat. Ketika ambisinya dunia, dia akan minta sehat, dia akan minta rezeki yang lancar, dia akan minta rumah, kendaraan, apalah urusan dunia yang dia perlukan dalam kehidupannya. Tapi kalau kita perhatikan Nabi SAW memohonkan buat para sahabat, yang pertama diminta adalah rasa takut, khasyah. Rasa takut ini yang membuat kita tidak makan haram. Rasa takut ini yang membuat kita tetap berpuasa. Rasa takut ini yang membuat kita tatkala kita di kamar sendirian, tidak ada siapa-siapa di sana, tapi kita tidak minum, kita tidak makan. Padahal nggak ada yang lihat. Orang yang terus suka berbuat dosa, karena dia kehilangan rasa takut. Maka mintalah rasa takut kepada Allah. Yang kedua, minta ketaatan. Agar kita suka sholat, kita suka baca Quran, kita suka bersedekah, kita suka berbagi, kita suka puasa sunnah umpamanya. Kita minta supaya dikasih sama Allah. Ketaatan itu. Yang dengannya kita diantarkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kita minta keyakinan. Kita tahu jamaah, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Kita yang sedang sukses mungkin sedang menunggu kehancuran. Yang sedang sehat nunggu penyakit. Yang sedang kaya nunggu miskin. Ada banyak musibah dalam kehidupan ini. Kehilangan orang-orang yang dicintai. Kehilangan harta yang dia tunggu-tunggu keberuntungannya. Maka kita minta keyakinan kalau sampai ada musibah, kita yakin kalau semua sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita minta dikasih keyakinan. Orang yang bunuh diri, orang yang stres, orang yang akhirnya harus menuju ke psikiater ya, itu karena nggak punya keyakinan. Maka minta keyakinan sama Allah. Kemudian minta sehat. Ya, minta supaya kita tetap bisa mendengar, kita tetap bisa melihat, badan kita tetap sehat, kuat, kita nggak jadi merepotkan orang lain sampai mati. Mati dalam kondisi sehat. Itu doa diminta Nabi SAW. Jadi tidak sampai merepotkan orang lain. Kemudian minta ya supaya orang-orang yang menzalimin kami dibalas. Adalah orang-orang yang menzalimin kita. Kita minta supaya Allah yang membalas mereka. Dan Allah menolong kita kepada orang-orang yang memusuhi kita. Kita punya musuh. Ini orang-orang yang bekerja,
orang-orang yang bisnis, yang jadi pegawai, yang jadi pengusaha, adalah orang-orang yang gak suka sama kita. Yang mungkin dia akan menggunakan sihir, yang mungkin dia akan menghasut, melakukan hal-hal, ya udah kita minta sama Allah agar Allah menolong kita menghadapi itu orang-orang yang memusuhi kita. Kemudian kita mohon, ya Allah, jangan sampai musibah itu menimpa agama kita. Gimana musibah menimpa agama kita? Ya kita jadi nggak sholat, kita jadi nggak puasa, itu musibah, jemaah. Kita jadi berbuat dosa, itu musibah dalam agama. Karena kalau musibah dalam agama terus-terusan, na'udzubillah, neraka tempat kita nanti. Kemudian jangan jadikan dunia impian kamu yang paling besar. Orang itu kalau dunia, ngobrolnya tentang dunia aja. Jangan sampai Allah. Ilmu kami hanya untuk cari dunia. Jangan. Kenapa? Dunia bakal ditinggal. Maka dikatakan meninggal dunia. Sayang banget ya. Ketika ilmunya hanya untuk dunia. Dia tinggal. Dunia yang dia tinggal. Kemudian yang terakhir, jangan sampai jadi pemimpin kami. Baik di perusahaan, baik di negara. Orang yang tidak mengasihi kami. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ada sisa waktu mungkin kita bisa tanya jawab. Tafadhal. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, ini sambil nunggu teman-teman bertanya, izin barangkali ini saya lihat di chat belum ada yang bertanya. Ini saya izin bertanya dulu Ustadz. Tafadhal, barakallahu fiik. Terkait ini kan mendekati 10 malam terakhir Ustadz, untuk itikaf baiknya seperti kita sebagai teknisi ponsel ataupun teman-teman yang lain yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, minta nasihatnya Ustadz terkait untuk membagi waktu. Apakah itikaf itu harus benar-benar totalitas kita keluar dari rumah dan di dalam masjid, atau kita membagi waktunya seperti apa Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Iktikaf itu di masjid. Kalau bicara bagaimana membagi waktu, kita yang seharusnya memang mempersiapkan diri. Kita tahu dalam setahun ada 12 bulan. Ada orang yang kerja 10 bulan, 2 bulan istirahat. Ada. Ada orang yang kerja 2 pekan dia off. Ada orang yang mungkin bekerja 11 bulan, 1 bulan dia off. Ada yang bekerja 11 bulan 20 hari. Tinggal 10 hari dia off. Maka di negara kita ada cuti. Orang tuh bisa mengajukan cuti. Jadi kalau bicara apakah harus full? Enggak harus. Iktikaf ini enggak wajib. Enggak wajib. Iktikaf ini pilihan. Jadi kalau bisa memang 10 hari full, maka itu indah. Gimana 10 hari full? Ya masuk dari malam 21, sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib dia masuk ke masjid, dan baru keluar malam Idul Fitri. Itu iktikaf full. Kalau dari katakan, oh masih cari nafkah, ya sudah. Kalau engkau memang tidak merencanakan dan belum merencanakan untuk off di 10 hari, fokus seperti Nabi SAW, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan istrinya, kemudian beliau fokus beribadah. Kalau nggak bisa, ya engkau sebisamu. Ana Ustaz kerja dari jam 8, Ustaz, pulang jam 4. Oke. Engkau mungkin pulang kerja, nggak pulang ke rumah. Ngomong sama istri, lo kan istri punya hak. Ini orang kadang-kadang kalau sudah pintar, karena istri kan punya hak. Iya, istri punya hak. Udah kau kasih itu 350 hari umpamanya. Udah dikasih A-nya. Udah ini 10 hari. Enggak, kok nggak zalim gitu loh. Ketika dia mengatakan kepada istrinya, afwannya Ana nggak pulang ke rumah sekarang. Ana tetap mencari nafkah. Ana titip anak-anak. Titip dirimu. Aku akan berangkat kerja. Jam 8 mungkin. Jam 4 sore dia sudah masuk masjid. Sampai subuh. Subuh habis sholat subuh mungkin dia nunggu syuruk.
Setelah syuruk dia pulang ke rumahnya, dia mandi, ganti baju, dia ngomong istri, aku berangkat kerja. Itu iktikaf yang modelnya malam saja. Alhamdulillah. Ada mungkin yang juga ana baru pulang jam 10 malam. Ustaz. Silahkan. Jam 10 malam, engkau ke masjid. Pulang, sama, subuh kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya maksimalkan apa yang kau mampu. Bagi perempuan-perempuan yang nggak bisa iktikaf di masjid umpamanya, karena memang masih ada anak-anak kecil, ya usahakan. Ketika anak-anak sudah tidur semua, sudah istirahat, engkau masuk ke musolamu, engkau beribadah di sana. Minumlah kopi atau apa yang bisa membuatmu di malam itu fokus beribadah. Karena kata Nabi SAW, man qama laylatal qadri imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, semua dosa-dosa yang masa lalu dia diampuni sama Allah SWT. Kalau nggak bisa, ya semampumu. Tapi tadi yang sampaikan, ini lebih baik dari 1000 bulan loh. Kalau ada seorang nih seorang pekerja yang bosnya mengatakan kepada dia, engkau bulan ini nggak usah pulang ya. Tahun ini engkau nggak perlu mudik. Aku minta engkau ngantor, tidur di kantor juga. Lu gimana bos? Iyalah. Tapi aku kasih gaji engkau 100 bulan. Bukan THR. Kasih 100 bulan. Terus dia telepon istrinya. Sayang, kata dia, aku minta maaf ya. Aku nggak mudik tahun ini. Loh kenapa bang? Karena aku harus bekerja tapi digaji sama bos 100 bulan. Apa kata istrinya? Oh, tafadhol bang. Dia ngomong sama orang tuanya, digaji 100 bulan. Kata bapaknya, aku mau juga kalau digaji 100 bulan. Nggak pulang. Gimana dengan 1000 bulan? Tapi kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Semua dinilai dengan dunia yang tidak ada nilainya sebenarnya. Bakal ditinggal. Ditinggal semuanya. Kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kan lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Jadi seperti itu buat teman-teman yang tidak memungkinkan, ya sudah semaksimal mungkin kau. Di tempat kerjamu kau bisa berzikir ya, membaca apa yang bisa engkau baca, baca doa, baca salawat, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Usahakan kau punya buku doa juga yang kau baca di waktu-waktu yang mustajab, apalagi orang puasa, doanya mustajab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustadz, kami rasa ini saya lihat di kolom chat juga sudah sudah tidak ada pertanyaan lagi dan pertanyaannya kurang lebih sama. Izin Ustadz, ini karena waktu sudah mendekati sudah jam 5, izin barangkali minta nasihatnya Ustadz sebagai penutup dan izin minta doanya juga supaya kita yang teman-teman yang bisa dibilang agak minta nasihatnya agar bisa mendapatkan 10 malam terakhir Ustadz. Agar faedah di bulan Ramadan ini kita mendapatkan hidayah yang jauh lebih baik. Kurang lebihnya begitu Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, jamaah rahimakumullah. Kita tahu ada saudara-saudara kita yang nggak bisa ikut Ramadan tahun ini. Keluarga kita, kerabat kita. Dan alhamdulillah kita bisa hadir di bulan Ramadan ini. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT. Yang kedua, agar engkau bisa memanfaatkan Ramadan yang tersisa ini dengan maksimal buat perencanaan. Engkau sudah dengar tadi tentang bagaimana 10 hari terakhir. Bagaimana Rasulullah SAW, khususnya di malam-malam ganjil itu, usahakan kita benar-benar punya rencana yang matang. Kemudian yang ketiga, keluargamu. Engkau jangan hanya berpikir bahwasanya kewajibanmu hanya memberikan nafkah kepada keluarga. Enggak. Kewajiban yang lebih besar buat seorang suami adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Maka itu harus kau pikirkan. Engkau mencari yang halal, alhamdulillah. Tapi bagaimana engkau mengajarkan kebaikan kepada anak-anakmu? Tadarus sama mereka, ajak mereka baca Al-Quran. Ingatkan mereka dengan sholat.
Dan rencanakan dengan perencanaan yang matang. Karena di 10 hari terakhir ini, banyak orang merencanakan Idul Fitri. Dia sudah punya rencana. Kapan dia mudik, dia mau makan apa, dia mau kumpul di rumah siapa. Dia punya perencanaan untuk Idul Fitri. Tapi dia tidak punya perencanaan untuk 10 hari terakhir. Maka engkau bikin perencanaan. Duduklah engkau. Aku mau cari yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang aku akan lakukan? Sebagian salafus saleh itu menghatamkan Al-Quran tiap malam. Tiap malam. Sebagian di antara mereka tiap malam mandi, jemaah. Mandi, pakai baju yang bagus, dia fokus sholat, beribadah, minta sama Allah Azza wa Jalla. Ingat, hanya 10 hari, jemaah. Hanya 10 malam, coba. Kemudian ketika engkau bisa iktikaf, hindari sibuk dengan handphone. Ya, kecuali engkau daruri ya, ada satu hal yang harus kau lakukan dengan handphonemu, silahkan. Tapi kalau nggak ada, matikanlah handphone. Perbanyak istighfar, perbanyak zikir, dan hindari ngobrol. Ini bukan waktunya untuk bercerita sama orang. Ini waktunya kita bercerita sama Tuhan kita. Waktunya kita memperbaiki diri kita. Menyambung hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tuh ada banyak amal soleh, jamaah. Ada banyak amalan yang bisa dilakukan ya. Silaturahim ya. Menjenguk orang sakit, membantu orang lain. Tapi untuk 10 hari terakhir, ada kondisi yang khusus. Dan perbanyak sedekah. Engkau yang sibuk cari nafkah, cari duit, perbanyak sedekah. Ketika engkau dapat, perbanyak sedekah. Nabi SAW, beliau di bulan Ramadan, jangan ditanya bagaimana dermawannya beliau. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Dan di saat antum ya futur, di saat antum nggak tahu mau ngapain ya, di saat orang bisa berdoa, di saat orang bisa menangis, di saat orang baca Quran, di saat orang bisa sholat malam, di saat orang bisa umroh Ramadan, meninggalkan pekerjaan dan keluarga yang ternyata antum nggak bisa, maka antum minta sama Allah dengan doa yang tadi kita baca, supaya dikasih taufik sama Allah sehingga antum bisa melakukan banyak ketaatan. Jazakumullah khairan. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke MC. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Dan Allah terima amalan kita. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Jazakumullah khairan. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.